Halo sahabat RBD, kali ini kita akan membahas tentang vektor. Membicarakan vektor itu tidak terlepas dari membicarakan konsep yang disebut besaran. Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan. Ada dua jenis besaran yang sering dibicarakan. Ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang mempunyai ukuran saja. Misalkan panjang, volume, luas, itu merupakan bentuk-bentuk besaran skalar. Lalu ada besaran vektor. Besaran vektor selain mempunyai ukuran, dia juga mempunyai arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, itu contoh-contoh besaran vektor. Nah, pada topik kali ini kita akan membicarakan vektor secara geometri atau gambar, kemudian secara aljabar, dan kita akan lihat konsep proyeksi suatu vektor. Secara umum, kita akan melihat bagaimana konsep vektor dalam ruang 2 dimensi atau R2. Namun konsep-konsep tersebut juga akan kita terapkan pada ruang 3 dimensi atau R3. Langsung aja kita ke topik pertama, vektor geometri. Secara geometri, vektor itu digambarkan sebagai ruas garis yang mempunyai arah atau ruas garis berarah. Kalau kita hanya punya suatu garis, ruas garis, tidak ada arahnya, itu kita akrabnya dengan ruas garis. Sementara vektor ditandai dengan suatu garis yang ada panah di ujungnya. Dinamakannya ruas garis berarah atau disebutnya vektor. Kalau suatu ruas garis menghubungkan titik A dan titik B, kita bisa sebut itu sebagai ruas garis AB atau ruas garis BA. Itu sama aja. Tetapi untuk di vektor, karena tadi vektor itu juga mempunyai arah, maka kalau kita punya vektor yang menghubungkan titik A dan titik B, kita sebut itu sebagai vektor. Kita bisa menamai dengan dua huruf, itu adalah huruf dari titik yang dihubungkan. Kalau titik A dan titik B, kita namakan vektor AB, atau dengan satu huruf kecil. Misalkan kita namai dengan vektor U atau vektor A dengan tanda panah di atas namanya, itu vektor. Tapi kalau arahnya berbeda, kalau vektor AB itu artinya arahnya dari A ke B, vektor BA itu artinya arahnya dari B ke titik A. Jadi kita bisa membuat dua vektor, bisa vektor AB, bisa vektor BA. Dan AB itu tidak sama dengan BA karena arahnya berbeda. Itu yang membuat vektor berbeda dengan ruas garis. Nah, kalau vektor AB itu artinya vektor tersebut bertitik pangkal di titik A dan berujung di titik B. Sementara kalau vektor BA artinya titik pangkalnya di titik B, ujungnya di titik A. Nah, jarak dari titik pangkal ke titik ujung, atau dari titik A ke titik B, atau sebaliknya dari titik B ke titik A, itu kita sebut sebagai panjang vektor. Kalau jarak dari titik A ke titik B, kita sebutnya sebagai panjang dari vektor AB, biasanya disimbolkan dengan tanda mutlak dari vektor tersebut. Nah, karena jarak dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik A itu sama aja, sehingga panjang vektor AB itu akan sama dengan panjang vektor BA. Walaupun secara vektornya sendiri, vektor AB itu tidak sama dengan vektor BA, tapi panjangnya sama. Apakah ada vektor yang panjangnya 0? Ada. Disebutnya sebagai vektor 0 itu adalah suatu vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya itu berimpit, atau titik pangkal dan titik ujungnya sama. Misalkan vektor AA, vektor BB, atau vektor PP.
itu disebutnya sebagai vektor 0. Nah, tadi kita udah bicarakan bahwa vektor AB dan vektor BA itu dua vektor yang berbeda atau tidak sama. Nah, lalu seperti apa vektor yang disebut sama? Nah, kita bicarakan namanya kesamaan dua vektor. Nah, suatu vektor atau dua vektor kita katakan sama itu jika panjang dan arahnya juga sama. Nah, seperti tadi vektor BA itu sama dengan minusnya AB. Bagaimana kita tahu kalau vektor itu panjang dan arahnya sama? Nah, secara geometri biasanya akan diberikan kasus-kasus umum yang bentuk-bentuk geometri yang sudah kita ketahui sifat-sifat umumnya. Misalkan kita punya suatu persegi panjang ABCD. Pada persegi panjang ABCD kita tahu bahwa ruas AB itu sama dengan DC, sama dengan BA, sama dengan CD. Tetapi secara vektor, vektor AB itu sama dengan vektor DC. Arahnya sama, panjangnya juga sama. Tetapi vektor AB itu tidak sama dengan vektor CD. Walaupun panjangnya sama, tapi arahnya berbeda. Begitu juga dengan rusuk AD sama dengan BC, sama dengan DA, sama dengan CB. Tetapi secara vektor, vektor AD itu sama dengan vektor BC. Tapi vektor AD berbeda atau tidak sama dengan vektor CB karena arahnya berbeda. Nah, bagaimana bentuk operasi dari vektor geometri? Nah, secara geometri kita bisa melakukan operasi vektor, yaitu perkalian dengan bilangan skalar. Kita bisa menjumlahkan vektor dan ada pengurangan vektor. Perkalian dengan bilangan skalar pada vektor pada dasarnya itu mengalihkan dengan suatu bilangan, bisa bilangan positif, bilangan negatif, atau pecahan. Misalkan kita kali dengan suatu bilangan, sebut saja bilangannya n. Tergantung nanti dari si n-nya sendiri. Kalau n-nya positif atau lebih besar dari 0, itu artinya kita akan memperpanjang atau memperpendek dari si vektor tersebut. Tapi kalau n-nya berupa bilangan negatif atau kurang dari 0, kita artinya juga mengubah arah dari vektor tersebut. Misalkan kita punya vektor A. Kalau kita kali 2, berarti si panjang vektor A itu jadi 2 kali dari vektor sebelumnya. Kalau kita kali setengah, dia jadi lebih pendek dari vektor sebelumnya. Tapi arahnya sama. Kalau kita kali min 1, arahnya jadi berbeda, panjangnya sama. Kalau kita kali minus 2, arahnya berbeda, panjangnya jadi 2 kali dari vektor yang sebelumnya. Begitu juga dengan vektor B. Kalau kita kali min 3, panjang arahnya berubah, panjangnya juga menjadi 3 kali dari panjang sebelumnya. Kita juga bisa kali dengan pecahan, misalkan 2/3, jadi panjangnya jadi berkurang, arahnya sama. Nah, itu perkalian dengan bilangan skalar, memperpanjang atau memperpendek vektornya, atau juga bisa mengubah arah dari vektornya sendiri. Kemudian penjumlahan atau resultan dari suatu vektor geometri. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menjumlahkan vektor secara geometri. Yang pertama ada metode jajar genjang. Di metode jajar genjang ini prinsipnya kita mempertemukan pangkal pada vektor yang pertama bertemu lagi dengan pangkal pada vektor yang kedua. Jadi ini pangkal bertemu pangkal. Contohnya misalkan kita punya dua vektor, katakanlah vektor U dan vektor V. Kalau kita mau jumlahkan dengan metode jajar genjang, kita harus mempertemukan dulu pangkal dan pangkalnya. Nah, kalau kita udah ketemukan pangkal dengan pangkal dari kedua vektor, kita tarik garis sejajar dengan masing-masing vektor.
kita tarik garis sejajar vektor U dari ujung vektor V, lalu kita tarik garis sejajar vektor V dari ujung vektor U, sehingga membentuk jajar genjang. Nah, yang menjadi hasil dari penjumlahannya itu adalah vektor yang kita tarik dari pangkal kedua vektor tadi ke titik potong garis bantu yang tadi kita gambar. Itu menjadi hasil penjumlahan vektornya. Jadi U tambah V. Itu metode jajar genjang. Yang kedua yang sering digunakan metode segitiga. Pada metode segitiga, konsepnya itu adalah mempertemukan ujung dari vektor yang pertama dengan pangkal dari vektor yang kedua. Jadi sederhananya ujung bertemu pangkal. Masih contoh yang tadi, kalau kita punya vektor U dan vektor V, kalau kita mau jumlahkan secara metode segitiga, kita pertemukan ujung dari vektor yang pertama dengan pangkal dari vektor yang kedua. Kemudian hasil penjumlahannya itu adalah kita tarik lagi satu vektor dari pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang kedua, sehingga dia membentuk seolah seperti segitiga. Nah, yang kita tarik itu adalah hasil dari penjumlahan kedua vektor tadi. Untuk kasus ini, vektor U ditambah vektor V. Itu metode segitiga. Kalau kita punya vektor yang terdiri dari dua huruf namanya, katakan saja bentuk segitiga ini kita namai titik-titik sudutnya dengan titik A, B, C, sehingga vektor U itu adalah vektor AB, vektor V itu adalah vektor BC. Kalau kita jumlahkan U tambah V, itu artinya menjumlahkan AB ditambah BC. Nah, jadi kalau huruf ujung pada vektor yang pertama sama dengan pangkal pada vektor yang kedua, kalau di sini di vektor pertama ujungnya B, vektor kedua pangkalnya juga B. Nah, kalau si hurufnya sama, itu bisa kita coret sehingga nanti yang menjadi hasilnya itu adalah AC. Jadi huruf pangkal dari vektor yang pertama dengan huruf ujung pada vektor yang kedua. Ini hasilnya adalah AC. Jadi lebih sederhana kalau nama vektornya itu dua huruf. Bagaimana dengan pengurangan vektor? Pada dasarnya kita tidak punya konsep untuk pengurangan vektor, tapi pengurangan vektor kita bisa lakukan dengan konsep penjumlahan vektor yang tadi. Nah, untuk pengurangan vektor sendiri, kita harus membalik dulu arah dari vektor yang ingin dikurang. Misalkan kita mau vektor U dikurang vektor V. Nah, kalau kita udah punya vektor V, kita balik arahnya sehingga dia menjadi vektor min V. Nah, baru kita lakukan penjumlahan dengan dua konsep yang tadi, bisa metode jajar genjang atau metode segitiga. Kita lihat di sini secara metode segitiga. Jadi kalau kita ingin melakukan pengurangan vektor U dikurang V, itu artinya kita menjumlahkan vektor U dengan min V. Sehingga kita pertemukan ujung dari vektor U dengan pangkal dari vektor min V. Lalu kita tarik vektor dari pangkal vektor U ke ujung vektor min V, sehingga itu menjadi vektor U ditambah min V, atau bisa ditulis sebagai vektor U dikurang V. Nah, itu bentuk dari pengurangan pada vektor. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan kita punya persegi panjang PQRS. Nah, kalau vektor QR ditambah PQ, jadi vektor apa? Nah, QR ditambah PQ, kita bisa lihat posisinya bisa kita tukar menjadi PQ ditambah QR, kita tukar posisi aja. Dan kelihatan di sini ujung vektor yang pertama itu Q bertemu dengan pangkal vektor yang kedua Q, sama-sama Q, bisa kita coret atau kita bisa menggunakan metode segitiga ujung bertemu pangkal, sehingga hasilnya adalah PR. Contoh yang kedua, SR dikurang PS.
Nah, sekarang kita bertemu pengurangan. Nah, kita tidak bisa langsung pengurangan. Tadi pengurangan harus kita ganti dulu arahnya. Yang tadinya PS dari bawah ke atas, kita ganti jadi SP dari atas ke bawah, sehingga min SP itu sama dengan min PS itu sama dengan SP. Jadi si vektor min PS-nya bisa kita ganti menjadi vektor SP. Sehingga kita sama aja artinya dengan menjumlahkan SR ditambah SP. SR ditambah SP, kita lihat SR tambah SP, pangkal ketemu pangkal, artinya metode jajar genjang, sehingga hasilnya adalah SQ. Atau ketiga, SP ditambah QP. SP ditambah QP. Nah, secara vektor kita lihat ini ujung bertemu ujung dan itu tidak ada konsepnya. Nah, tapi kita bisa melakukan perubahan nama vektor dengan metode kesamaan vektor. Kita tahu vektor SP pada persegi panjang itu sama dengan vektor RQ. Sehingga SP bisa kita wakili dengan vektor RQ. Dengan demikian kita bisa mengganti SP ditambah QP itu artinya sama aja RQ ditambah QP. Ketemulah metode segitiga, ujung bertemu pangkal. Q-nya kita coret, sehingga hasilnya adalah RP. Nah, demikian secara teori vektor geometri. Selanjutnya kita akan lihat vektor geometri secara lebih luas di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di materi berikutnya.